Hai Sagazen, welcome to Saga Talk. Nah, pada episode kali ini aku Jela dan ditemani dengan aku Nita. Nah, kalau udah ada Saga Talk artinya apa ya, Jel? Kalau udah ada Saga Talk berarti kita bakal mengundang tamu yang sangat spektakuler dong dari Satria Ganesha. Pasti tuh. Tapi tamu kali ini tuh lebih spektakuler dari biasanya. Pastinya Sagazen udah kenal ya. Langsung aja kita sambut salah satu pemenang dari Academy of Champions Distrik 4, Kak Arya. Nah, boleh nih Kak, perkenalan dulu. Oke, jadi nama aku Mohrakada Putra, biasa dipanggil Arya. Aku sekarang duduk di bangku kelas 12 di SMA Negeri 3 Semarang. Oh iya, Kak Arya ini kan udah 2 kali diundang di podcast. Semoga Sagazen gak bosen-bosen ya sama prestasi Kak Arya yang banyak banget. Alhamdulillah. Sumpah ya, gak nyangka banget akhirnya kita manggil artis dari Satria Ganesha. Betul, Jel. Aura-aura pinternya tuh udah kelihatan banget ya nih dia. Udah, langsung aja kita kasih pertanyaan-pertanyaan, apalagi dari Sagazen pasti banyak banget nih pertanyaan. Pasti dong. Langsung ya Kak ke pertanyaan pertama. Bagaimana sih Kak bisa tertarik mengikuti ajang Academy of Champion? Ya, kalau dari aku sendiri pas pertama kali diundang, aku mikir oh ini dari ruang guru, terus ada kata-katanya game show gitu. Jadi di situ aku mulai mikir, oh apa ini kayak Clash of Champions yang ya pertengahan tahun itu kan, tahun 2024. Terus tapi aku mikir juga pas itu, oh kok perasaan baru kemarin, kok udah diundang lagi. Ya udah akhirnya dari situ aku juga sempat mikir kalau Academy of Champions ini sebenarnya awalnya penipuan. Tapi karena memang dari awal diundang sampai tahap seleksi itu kita nggak mengeluarkan uang sepeser pun, jadi aku masih ya udahlah. Ikut aja seleksinya sampai kita lolos. Dan mungkin aku baru percaya tuh pas udah sampai di lokasi syuting gitu, baru oke, berarti ini bukan penipuan. Bahkan ada Kak Iman sama Kak Belvanya, berarti ya ini berarti asli gitu. Oh gitu ternyata. Jadi sempat dikira penipuan ya Kak ya. Kaget banget. Nah, kalau perasaan Kak Arya sendiri tuh sebagai salah satu perwakilan dari Jawa Tengah tuh rasanya gimana Kak? Ya mungkin kan awal ikut Academy of Champions tuh nggak expect kan, ternyata dibuatnya per daerah gitu, harus ngewakilin Jawa Tengah DIY kan. Nah dari situ aku ya udah mulai dari awal masuk di Distrik 4 tuh kayak oke, ada beban daerah atau beban nama ya nama harus mengharumkan nama daerah lah. Dari situ aku apa ya ikut Academy of Champions-nya bukan lebih terbebani, tapi kayak lebih terhormat dan lebih semangat untuk dapetin gelar juaranya gitu. Keren banget. Dan keren banget jadi perwakilan Jawa Tengah gitu Kak. Ikut bangga ya nih. Ikut bangga juga kita. Nah lanjut nih Kak, pasti semua bakal bertanya-tanya tentang apa sih Kak tantangan yang paling seru ketika di Academy of Champion. Oke, tantangan paling seru ya. Sebenarnya kalau dari aku sendiri ada beberapa nominasi tantangan paling seru ya. Apa aja tuh Kak? Mungkin yang paling memorable sih yang bikin mobil-mobilan itu. Itu seru banget sumpah. Aku lihat juga. Oke, mungkin itu juga di screen kayak seru kan, kayak banyak kejadian-kejadian, banyak apa ya momen-momen yang beda dari game-game lainnya. Nah, sedangkan ada juga game lain. Game yang kedua menurutku paling seru tuh yang ini, yang mecah-mecahin kode, yang apa ya namanya ya. Pokoknya yang kita harus nyelesain 3 station, habis itu ada final station. Nah, di situ kan Distrik 4 menurutku lumayan bagus performanya. Iya, itu keren banget sih. Keren banget Distrik 4. Tepuk tangan dulu. Terus sebagai salah satu juara umum AOC ini, apa sih perbedaan signifikan dari di bidang pendidikan menurut Kakak? Kalau dari aku sendiri, aku ngerasa setelah juara Academy of Champions, setelah mengikuti Academy of Champions, aku merasa lebih semangat untuk belajar. Karena kan ya termotivasi. Tapi aku berharap nggak cuma sampai situ. Aku berharap semua penonton, semua yang menonton Academy of Champions itu juga ikut termotivasi. Betul. Oh, gitu ya.
Ya semoga penonton-penonton dan Sagazen bisa termotivasi dari Benar. prestasi-prestasi Kak Arya. Pasti ini. sih, pasti termotivasi. Soalnya Aku keren aja kayak banget. udah Iya kan? wah keren banget Kak Arya bisa ya mendapatkan juara Academy of Champions. Ya semoga semuanya bisa termotivasi. Amin. Semua jadi semangat belajar dan Betul. ya Academy of Champions membawa dampak positif lah. Wah, amin. Nah, lanjut nih Kak. Gimana sih Kak cara mengatur waktu dalam belajar dan mengikuti ajang perlombaan kayak OSN, Iya, betul. Academy of Champions dan lain sebagainya? Pasti Ya. susah nih. Ya susah, mungkin untuk lombanya OSN sendiri juga udah susah kan. Iya, susah. Belum lagi kita sibuk dengan Iya, sekolah, tugas, belajar. ulangan, Betul, lain-lain. betul. Bener-bener. Nah, tapi kalau aku sendiri itu triknya biasanya adalah membuat jadwal. Jadi kayak jadwal rutin per minggu. Dari kayak Senin kita ngapain, targetnya apa, Selasa apa, sampai Jumat apa, atau bahkan Sabtu Minggu juga ngapain, kita harus tahu. Nah, dari situ efeknya adalah kita tuh nanti bakal jadi orang yang lebih rutin, lebih teratur. Nah, kalau misal kita lebih teratur, itu tuh kayak semua pekerjaan lebih ringan lah. Menurutku lebih ringan ya, karena kita udah tahu, kita udah expect kita bakal ngapain, jadi mental Iya, kita betul, siap betul. untuk ngelakuin hal Iya. tersebut. Nah dari schedule yang kakak buat itu pasti terlaksana semua nggak kak? Kadang kan Nah. biasa kadang ada rasa males Iya, gitu kan. benar. Ya, menurutku nggak semuanya tercapai ya. Maksudnya nggak selalu semuanya tercapai, walaupun aku pengennya sempurna, pengennya perfect. Tapi kan sesuatu pasti terjadi ya, mungkin dari faktor eksternal maupun internal aku sendiri. Iya, betul. Nah, efeknya apa? Aku mungkin memaklumi juga, awalnya memaklumi. Tapi jangan lupa untuk kembali menyeting ulang target-target kita supaya kita nggak ketinggalan dan goals yang kita udah pengen capai dari awal tuh tetap tercapai. Iya betul. Keren banget ya. Jadi emang agak susah untuk mengatur waktu Iya ya Kak. betul, Ya? susah itu. Tapi Kak Arya hebat sih. hebat sih bisa hebat ngatur banget. waktu Iya. sampai sekarang. Nah kalau Kak Arya sendiri nih expect nggak sih kak menang di Academy of Champions? Kalau aku sendiri ya, aku nggak begitu expect. Maksudnya jujur harapanku tuh waktu itu nggak ke Elim di war pertama sih. Iya. Jujur cukup rendah targetnya. Karena kalau ke Elim di war pertama tuh rasanya beda gitu, aneh lah. Nah, Iya. habis itu tapi teman-teman distrik 4 itu apa ya, semangatnya tuh bikin aku ya udah semangat, dan lama-kelamaan akhirnya kita naikin target terus sampai akhirnya Betul. pengen juara tuh semakin tinggi lah, rasa pengen juaranya pengen semakin tinggi. Di Sidik 4 emang solid Iya, ya. solid semua. Apa sekop. Iya dong. Nah kan tadi di distrik 4 kakak bilang kan teman-temannya kayak bersemangat gitu. Boleh tuh diceritain tentang perjuangan dan kerjasama di distrik 4 selama Academy of Champions. Ya perjuangan kita sih banyak ya, mungkin dari di screen juga udah banyak, dari war pertama sampai yang terakhir kita tuh gini. Jadi mungkin kita masing-masing punya keahlian masing-masing, Iya betul. punya ego masing-masing. Iya. Tapi kalau namanya udah main tim sebagai distrik 4, satu distrik itu kita harus menurunkan ego masing-masing, percaya satu sama lain, dan kita apa ya, nggak boleh saling menyalahkan menurutku. Iya betul. Ya efeknya kita jadi lebih solid. Iya, keren. Dan terlihat banget ya kak di video-video Academy of Champions tuh. Kalau distrik 4 tuh sekompak itu dan sekeren itu. Setuju. Alhamdulillah begitu. Alhamdulillah banget ya. Terus juga kita ini kalau menurut distrik 4 tuh apa ya, walaupun kita udah berusaha semaksimal mungkin, terus juga kita percaya usaha nggak akan mengkhianati hasil. Iya, benar. Kita tuh juga nggak boleh melupakan jalur langit. Kita harus selalu berdoa kepada Betul. Tuhan, kepada Masya Allah Allah. Subhanahu wa taala. Sekali. Keren banget. Ya, Keren kita apa ya? Selalu berdoa lah. Iya, Jangan betul, lupakan doa. Harus ya Kak ya. Pernah banget sih gitu. Kak Arya, kakak kan distrik 4 nih. Iya. Gimana sih rasanya di coach in sama Kak Maxwell? Pasti yang semua orang sekap-sekap itu. bertanya-tanya dong. Bertanya gimana sih rasanya di coaching sama Kak Iya, Maxwell? Kak Kayak Maxwell. seseru itu pasti. Ya mungkin ku ceritain dari pas kita milih coach dulu. Kan kita kan dapat giliran milih coach ke 5 kalau nggak salah ya. Iya. Itu tuh aku bingung, kayak siapa yang harus kita taruh di kita harus pilih tuh siapa. Dan
bimbangnya adalah kan kita nggak punya biologi, terus ada beberapa anak FK kan, kayak Coach Maxwell, Shakira sama Alfi yang waktu itu kita masukin nominasi. Terus habis itu kita mikir kayaknya kalau misal dengan karakter kita tuh paling masuk ke Coach Maxwell kan. Akhirnya kita pengennya dapat Maxwell gitu. Terus pas udah dia masuk ke distrik pertama kali, itu tuh jujur loh kok gini, maksudnya kenapa gini? Karena pas pertama masuk tuh kayak pemalu-pemalu. Ternyata pemalu-pemalu itu adalah karena belum kenal. Habis kenal iya sih, pasti ya. Pasti habis langsung kenal, seru banget ya. habis kenal seru. Tapi ya gitulah. Seru pokoknya. Seru. Nggak sampai Terlihat malu-maluin ya. kok. Iya, seru banget sih di YouTube. Wah, keren. Emang distrik paling heboh kan. Iya, bener-bener. Betul. Sekop. Sekop-sekopnya tuh khas banget Iya, gitu. khas banget Berjiwa sama sekop-sekop. Kak. Nah, kira-kira tuh momen-momen yang bakal bikin ke Arya kangen sama Academy of Champions tuh apa aja? Sebenarnya di Academy of Champions tuh banyak banget momennya ya. Pasti. Kita tuh off cam itu kayak kan memang banyak yang jadi kayak reunian. Aku sendiri pun udah banyak kenal. Jadi kayak reunian, ajang reunian. Tapi banyak juga yang baru kenal di situ. Karena kan ini kan aku kenal reunian kan sama yang satu bidang sama-sama matematika. Tapi kok bidang-bidang lain kayak yang apalah, pokoknya bidang lain selain matematika itu kan kebanyakan juga belum kenal. Iya, betul. Nah, akhirnya dari situ aku kenalan banyak orang, kenalan dari daerah-daerah lain dan akhirnya nambah relasi deh gitu. Keren. Berarti ajang mencari teman juga ya Kak ya. Kaget gak sih Kak? Masih kaget gak? Ya Sekarang kaget, tetap kaget terus sih. Karena dengan apa ya, kompetitor yang sangat berat, kompetitor yang terlihat. setara, semuanya itu setara. Distrik 4 bisa lebih unggul dari banyak sektor. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah banget. Paling seru itu ya waktu final itu ya, deg-degan Bikin banget. deg-degan banget, yang nonton Iya. aja tuh deg-degan loh Sampai Kak. deg-degan loh Kak. Ya yang ngerjain juga Pasti Deg-degan lebih ya, deg-degan pasti. juga. Pasti deg-degan deg-degan. banget. Itu kita masuk kan, kita strategi distrik 4 tuh gini. Jadi kayak kita yakin bahwa Sani sama Evan tuh masuk ke matematika sama Geo. Terus aku sama Adelio masuk ke mat sama Geo juga. Aku deg-degannya karena kalau kita kalah, maksudnya kayak apa ya, mereka dapat duluan itu nggak bagus lah buat distrik kita. Apalagi cuma ngejar 4. Tapi walaupun ngerjainnya sambil gemetaran, nyusun Tangerang sambil gemetaran, aku tetap yakin. Terus pas walaupun gak dapet ya awalnya, terus ada Leo minta bantuan ke aku bantuin dan dapet. Nah di situ baru mulai apa ya, tercerahkan, lebih semangat. Terus juga ternyata Novin juga bisa ngerjain di stationnya tuh 2 station sendiri. Jadi kayak akhirnya distrik 4 menang. Terus juga Mat sama Geo yang kita pertaruhkan dengan distrik 11, kita menangin dua-duanya gitu. Wih, Itu keren banget. sih. Lagi deg-degan bisa tetap ngerjain gitu ya. Kalau kita udah nggak bisa deh kayaknya. Aku sudah mules ini. Ya udah mulai Aku sekarang udah nggak mules. bisa, udah nggak sanggup ngerjainnya. Aku ulangan aja udah mules banget ya. Kira-kira nih Kak, kuis yang paling unik yang Kakak dapatkan itu apa? Mungkin game yang paling unik tuh ini sih, Monopoly itu juga unik. Menurutku unik karena di situ kan banyak banget bidang yang diuji ya. Oh iya, Ada mat, geografi, ekonomi, fisika, biologi, kimia, TPS bahkan keluar. Nah, apalagi mainannya kan bentuknya monopoli. Jadi kayak kocok dadu, terus dapat angka berapa, kita maju berapa untuk ngerjain soal yang ada di peta tersebut. Jadi kayak campuran antara pekerjaan lintas bidang dicampur dengan hoki-hokian gitu, laki kan. Iniin dadu, ngerol dadu. Ya betul sih. Iya sih, itu unik banget ya. Tapi seru banget sih itu sih. Seru banget. Nah, Kakak ini kan udah mau lulus SMA ya, udah kelas 12. Nah, kira-kira mau lanjut kemana nih Kak? Aku sendiri tuh sebenarnya apply ke luar negeri ya, ke Universitas keren, luar Keren negeri. banget. Ya Allah, semoga tercapai ya Kak. Amin. Semoga keterima, amin. Amin. Ya untuk saat ini sih aku masih nunggu beberapa letter of acceptance dari univ-univ luar. Jadi ya aku berharap bisa keterima lah di univ-univ tersebut. Dan ya kita perlu doakan lah. Iya sih. Kita
kita selalu doakan Kak. Kita selalu doakan Iya, dan betul. pasti Sagazen di sana juga harus selalu doakan Kak Arya. Betul. Karena dapat LOA tuh hal yang sulit lah. Gitu. Nggak ada yang tahu nasibnya. Sekarang aku juga tinggal bergantung sama doa. Usaha udah aku lakuin, tinggal doa. Iya Iya. Kak. Semangat terus Kak Arya. Semangat terus Kak Arya buat kedepannya ya. Kira-kira nih Kak, coach yang sangat amat seru banget selain Kak Maxwell nih. Wah, ada selainnya ya. Ada Selain selainnya ya? Kak Iya, Maxwell nih. selain Kak Maxwell nih. Kak Maxwell kan pasti seru banget Iya ya. kan, apalagi di distrik 4, di Iya. distrik kakak sendiri. Sekap-sekapnya terus. Selain Kak Maxwell nih siapa Kak kira-kira? Sebenarnya semua coach tuh kalau misal kita ngobrol tuh pasti seru. Seru, ya. Tapi kalau misal ditanya yang paling seru nomor 2 setelah Maxwell, Siapa tuh Kak? Siapa Kak? menurutku Coach Kadit. Oh. Jadi mungkin pas game Pyramid Cypher tuh kan sempat ada briefing ya antara coach dan Coach Maxwell, Coach Kadit, aku sama Aufan. Iya. Itu kayak briefing kan. Nah di situ dua-duanya cukup lawak, jadi aku sama Aufan pun lebih nggak tegang akhirnya karena Iya. dua-duanya ngelawak, terus kita ketawa-ketawa di situ. Akhirnya ya udah deh, lebih rileks ngerjainnya. Seru Terus juga suara. ternyata Coach Kadit kayaknya juga suportif gitu loh, suportif ke kita semua. Keren. Nah kan sempat ada beasiswa Indonesia Mandiri nih Kak, menurut Kakak sendiri itu gimana? Kalau BIM itu Ya. ya aku ikut persiapannya sih, baru persiapan BIM. Dan di persiapan itu kan aku juga belajar tentang IELTS, SAT, Iya, betul. terus juga aku sempat berangkat summer ke Hong Kong. Wow, Wes, keren banget. keren Summer banget program. ya Keren Kak Arya banget. ternyata. Ya jadi aku ikut summer program ke Hong Kong tuh di sana ini kita belajar kayak menjadi anak kuliah di sana gitu loh. Ya, Kita pasti simulasi gitu ya Kak? Iya 2 minggu simulasi menjadi anak kuliah di sana di Hong Kong. Dan itu experience yang beda gitu. Aku belum pernah kayak gitu. Terus juga kita di negara lain bersama 19 teman lain juga, itu kayak menambah keakraban, jadi aku dapat banyak teman baru di sana. Nah kalau itu sendiri tuh ada tantangannya nggak menurut Kak Arya sendiri? Hmm, Pasti ada ya Kak ya? pastinya ada. Nah boleh diceritain tuh. Jadi selama di sana tuh mungkin memang untuk mengikuti kelasnya sih nggak begitu berat, karena Iya. kan semuanya diajarin dalam bahasa Inggris Iya. untuk memang murid internasional. Iya betul. Terus mungkin tantangannya adalah kita nyari teman, mungkin cari teman dari negara lain gitu loh. Kan aku kan tujuannya juga selain pengen nyari pengalaman, pengen nyari relasi kan. Akhirnya untuk ngobrol dengan teman-teman negara lain tuh hal yang sulit lah, hal yang cukup menantang karena Pasti sih. kita harus nyesuaiin bahasa. Iya Iya, betul. iya. Terus karena itu di negara luar, negara Hong Kong yang kurang familiar, kita tuh juga harus mencari makanan halal gitu. Oh iya. Susah ya. nyari banget makanan ya. halal Susah di ya, sana susah. Nah, Dan terus akhirnya tuh gimana tuh Kak? Dapat? ya Pasti dapat. tetap ada kalau kita udah usaha pasti ada. Cuman ya struggle. Maksudnya kita jadi struggle. bahkan makanan dari dorm, dari asrama itu makanan yang halal, makanan kayak kebab-kebaban gitu, kita perlu jalan 20 menit gitu. Aduh, Jauh banget. Padahal itu kita masih udah di- mager di Kita sini. udah jalan, nanti kenyang di sana, nanti lapar lagi dong Kak. Waduh. Padahal itu masih di satu area kampus loh. 20 menit tuh area kampus, jadi kayak Berarti kampusnya tuh seluas itu ya Kak? luas banget. Wah, keren. Wah, gak kerasa ya kita udah tanya banyak hal nih bersama Kak Arya. Iya nih, padahal kayak aku sendiri aja masih pengen banyak pertanyaan yang aku sampein ke Arya nih. Cerita dari Kak Arya tuh emang bener-bener seru dan inspiratif banget ya, membuat kita menjadi motivasi pastinya dong. Setuju banget sama Jela. Nah terakhir nih, Kak Arya boleh kasih sepatah dua patah kata buat podcast Takuler yang mungkin akan memotivasi. Ya mungkin buat podcast Takuler juga pertama-tama aku pengen ngucapin terima kasih ya udah ngundang aku Kita juga makasih sih Kak. kedua kalinya lagi. Iya, Iya, betul, kedua betul. kalinya. kali ya Kak ya. Semoga nggak bosen ya, pasti nggak. Ya semoga podcast Takuler bisa terus lanjut, terus Amin. menginspirasi, Amin, wah. mengundang apa ya tamu-tamu yang lebih Iya. spesial lagi lah pokoknya. Iya. Terus untuk Sagazen juga semoga kalian bisa jadi anak-anak yang berprestasi, Amin yang banget selalu itu, semangat amin belajar banget. dan jangan lupa doa kapanpun itu.
Masya Allah sekali ya kata-kata dari Kak Arya ini. Kira-kira nih Kak, ada pesan gak atau ikonik dari AOC-nya sendiri, Academy of Champion? Yang paling ikonik gitu Kak, menurut Kak Arya sendiri. Apa ya? Menurutku quotes dari Kak Maxwell tuh selalu terkenang. Walaupun ya, memang ikonik Iya. ya. enggak, Mas Bro. sebenarnya ini quotes yang lucu. Kita Apa tuh, setiap Kak? mau mengerjakan work tuh dia selalu bilang kayak aja lali sinau, baca buku, istirahat gitu. Nah, jadi memang aneh kan, kayak kenapa disuruh istirahat sebelum lomba. Nah, tapi quotes itu memang bikin kita kayaknya akhirnya ketawa, terus relax, dan pas masuk ke arena itu siap ngerjain soal, udah nggak tegang. Ya gitulah. Tapi memang kalau misal ada quotes atau kata-kata yang benar-benar aku ingat terus tuh, jangan pernah lupakan Tuhan, selalu ingat berdoa. Itulah benar yang sih, selalu Itu aku pegang pasti pokoknya. banyak. Gak boleh terlupakan. Jawa banget ya Kak, Kak Kak Maxwell tuh ya. Ojo lali. Ojo lali. Ojo lali. pokoknya. Semedok-medoknya lah pokoknya. Medok-medoknya ya, Iya, suaranya medok selalu banget. medok dan terkenang. Oke, thank you Kak Arya. Sebelum closing nih, podcast Takuler sendiri itu punya Punya jargon. Apa tuh? Kita contohin dulu ya Kak ya. Oke. 1, 2, 3. Semoga podcast Takuler beyond spektakuler. Oke. Ya Kak Arya coba bareng-bareng yuk Kak. Coba bareng-bareng ya Kak. Oke, yuk. 1, 2, 3. Semoga podcast Takuler beyond spektakuler. Makasih buat Kak Arya yang sudah hadir pada episode kali ini. Betul Dan banget. menemani kita dari awal sampai akhir. Dan terima kasih juga kepada para Sagazen. Ya udah pada nonton. See you on the next video. Bye bye.